Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Kali ini kita akan membahas mengenai penghitungan PPh Pasal 21, khususnya nanti di masa Desember ya, atau di akhir tahun. Nah, seperti apa penghitungan PPh Pasal 21 di akhir tahun nanti dengan menggunakan TER yang sekarang ya. Kalau sebenarnya untuk pegawai tetap, gitu ya, khusus untuk pegawai tetap, untuk penghitungan masa Desembernya sebenarnya tidak ada perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu, karena dia hanya merangkum seluruh pendapatan dia selama setahun, kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan dan sebagainya. Pada intinya sama, hanya yang membedakan adalah eh, dikurangi dengan PPh yang telah dipotong dari masa Januari sampai November yang menggunakan TER. Kalau tahun lalu kan dia menggunakan PPh pasal 21 sifatnya accrual ya. Nah, kalau sekarang karena menggunakan TER, maka bisa jadi tahun ini pegawai tersebut bisa jadi lebih potong atau kurang potong. Nah, untuk lebih menggambarkan, silakan disimak simulasinya berikut ini. Oke, jadi ini untuk penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap ya, dengan menggunakan TER. Kita asumsikan, misalkan katakanlah seorang staf gitu ya di sebuah perusahaan dengan status PTKP-nya adalah TK0, kemudian statusnya atau metode tunjangannya itu masih sifatnya non gross up, artinya dia dipotong PPh pasal 21-nya. Asumsi setiap bulannya dia terima gaji pokok senilai 5,5 juta dan tidak ada tambahan penghasilan lain ya. Misalkan dari Januari sampai Desember dia gajinya sama nih, rata gitu. Kemudian ditambah dengan misalkan kalau perusahaan mengikuti program BPJS, tenaga kerja berarti dia mendapatkan tambahan elemen tambahan penghasilan ya berupa JKK JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Plus misalkan kalau perusahaannya mengikuti BPJS Kesehatan juga, maka atas BPJS yang dibayarkan eh, oleh perusahaan, maka itu boleh dijadikan penambah penghasilan gitu. Nah, jadi asumsinya misalkan dari Januari total pendapatan dia, pendapatan kotor dia sebulan gitu ya, Januari adalah sebesar ini, 5.749.700 rupiah. Nah, kemudian karena tadi dia adalah PTKP-nya TK0, maka kita kategorikan TER-nya masuk ke kelompok TER A gitu ya. TER A dengan penghasilan teratur sebesar 5,7 juta ini, maka dia masuknya ke tarif 0,5%. Artinya PPh-nya, pajak terutangnya selama bulan Januari ya, untuk bulan Januari dengan pendapatan kotor sebesar 5,7 juta ini adalah sebesar 28.748 rupiah di bulan Januari. Misalkan Februari masih sama, tidak ada penambahan dan sebagainya. Maret misalkan, katakanlah dia terima THR gitu, katakan. Dia terima THR, misalkan di sini ya THR-nya katakanlah satu kali gaji misalkan, maka kita tambahkan di sini THR 5.500.000 yang akan membuat khusus untuk masa Maret PPh-nya akan melonjak drastis. Dari yang biasanya itu hanya dipotong 28.000, maka dia nanti di bulan Maret ya, di bulan Maret kemarin misalkan, itu dia akan dipotong sebesar 393.000 sekian. Kenapa? Karena secara perhitungan penghasilan bruto di masa Maret itu melonjak tinggi gitu. Karena sifatnya TER sekarang itu adalah kumulatif selama satu bulan gitu ya. Jadi dia tidak memperhitungkan bulan-bulan yang lain gitu ya. Jadi fokus di bulan tersebut berapapun jumlah yang diterima maka itu yang dikalikan tarif TER-nya gitu. Nah, berhubung di bulan Maret ini dia terima total kotornya adalah sebesar 11.200.000 sekian, maka dia yang awalnya itu tarifnya 0,5 di sini menjadi 3,5%. Artinya dari kelonjakan di sini ya, dari yang awal 28 menjadi 393.000. Itu yang mungkin eh, agak shock gitu ya bagi karyawan. Kok selama ini saya dipotongnya kecil kok tiba-tiba gede gitu ya. Ya karena pendapatannya juga ikut gede juga gitu ya, tiba-tiba gede juga gitu. Di bulan berikutnya ketika dia kembali normal gitu ya, gajinya kembali normal, maka penghasilan PPh terutangnya pun juga akan kembali normal gitu, sebesar 28.000 sekian. Gitu. Itu yang
dengan adanya TER yang sekarang gitu. Jadi ada kadang tiba-tiba melonjak tinggi karena dia mendapatkan penambahan gaji atau penghasilan yang tinggi juga seperti itu. Nah, katakanlah kemudian misalkan bulan April, Mei tidak ada perubahan, kemudian misalkan Juni dia ada kenaikan gaji misalkan. Kenaikan gaji yang awalnya itu 5.500.000 menjadi 6 juta katakanlah. Maka di sini menjadi 6 juta. Oke, ada kenaikan 6 juta, artinya di sini ada penghasilan eh, apa ya, kenaikan penghasilan teraturnya ya dari yang awalnya 5,7 ini menjadi 6,2. Artinya pasal 21-nya pun juga ada kenaikan. Dari yang awalnya di sini 28.000 naik menjadi 47.000 sekian. Dari yang awalnya tarifnya adalah 0,5 menjadi 0,75. Dan ini misalkan kalau dia berlaku surut ya, berlaku surut artinya kan dia dapat rapelan misalkan. Rapelannya dari mana? Misalkan ini kan selisihnya 500.000 ya. 500.000 kita kalikan berapa bulan di sini berarti kan ada 5 bulan ya. 5 bulan kali 500.000 berarti ada 2.500.000 di situ. Nah, kita tambahkan saja di sini penghasilan lain-lain katakanlah. Jadi kita ada eh, rapel di sini ya. Kita tambahkan di sini 2.500.000, maka pajaknya juga otomatis akan naik juga gitu. Dari yang awalnya misalkan normalnya itu tiap bulan dia terimanya 5,7, setelah dia terima rapel di bulan tersebut, maka pendapatan kotornya naik menjadi 8,7 juta gitu. Pajaknya dari yang awalnya 28 menjadi 153.000 sekian gitu. Ini karena dia mendapatkan rapelan dari Januari sampai bulan Mei ya, yang sebulan itu dia ada naik 500.000 gitu. Itu kalau dia berlaku surut ya, kalau nggak berlaku surut ya berarti dia nggak terima rapelan. Kemudian setelah itu karena sudah setelah bulan Juni ya, Juli sampai Desember otomatis sudah mengikuti struktur gaji yang baru. Artinya di sini menjadi 6 juta rupiah misalkan. Kemudian katakanlah kita masuk ke bulan yang lain misalkan. Asumsinya di bulan Oktober katakanlah. Di bulan Oktober perusahaan memberikan bonus kepada para karyawannya. Kalau tadi kan THR ya, katakanlah di sini misalkan bonus. Bonusnya berapa? Misalkan 2 kali gaji misalkan. Kalau 2 kali gaji berarti di sini eh, satu kalinya 6 juta, maka kita anggap aja bonusnya di sini adalah 12 juta. Kita masukkan di sini 12, oke, maka akan terjadi kelonjakan juga ya. Yang awalnya misalkan normalnya itu cuma 6 juta per bulan gitu ya, brutonya, khusus bulan Oktober dia naik menjadi 18.200 sekian. Artinya pajaknya juga ikut naik juga gitu ya. Yang awalnya misalkan 47.000 bulan lalu, tiba-tiba dia ada kenaikan sebesar 1,4 juta pajaknya. Kenapa? Karena tarifnya itu melonjak dari yang awalnya 0,75 menjadi 8%. Kenapa? Karena di sini penghasilan brutonya dia melonjak drastis menjadi 18 juta sekian. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan juga. Komunikasi ke karyawannya seperti apa, kok tiba-tiba saya dapat potongan pajaknya lebih tinggi gitu ya. Secara take home pay berarti kan harusnya yang dia terima mungkin hanya 18 juta ini dikurangi 1,4 gitu ya. Seperti itu. Padahal di bulan-bulan lain pajak saya kecil seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk kalau misalkan dia terima bonus. Nah, kita lanjut ke bulan November misalkan, November dan Desember. Nah, khusus untuk bulan November ini masih sama ya, dia menggunakan TER. Jadi khusus untuk pegawai tetap dari dari Januari di sini sampai dengan Februari dia menggunakan TER di sini. Jadi berapapun kenaikannya di bulan tersebut akan mempengaruhi pajak terutang di bulan tersebut juga. Contohnya tadi ya, Maret ada THR, maka pajaknya akan anomali di sini, akan berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yang biasanya 28 menjadi 393. Kemudian di bulan Juni dia terima rapelan, maka dia juga akan naik lagi gitu ya pajaknya. Dibandingkan bulan sebelumnya 28.000 naik menjadi 153.000 sekian. Dan di Oktober dia terima bonus, maka lonjaknya juga berkali-kali lipat menjadi 1,4 juta rupiah.
Tapi di bulan-bulan lain, sepanjang tidak ada penambahan penghasilan, artinya dia flat gitu ya, misalkan tiap bulannya cuma terima 5 sampai 6 juta, ya sebenarnya pajaknya juga nggak akan naik signifikan gitu. Karena memang eh, TER yang sekarang itu hanya mengakomodir ya. Jadi berapapun jumlah yang diterima di bulan tersebut itu langsung dikalikan tarifnya berapa gitu. Jadi tidak memperhitungkan misalkan di situ ada biaya jabatan, ada asumsi bekerja 12 bulan dan sebagainya. Cukup di bulan tersebut saja berapapun yang diterima maka kita langsung kalikan tarif TER-nya berapa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau di akhir tahun, bagaimana di Desembernya? Desember itu hanya mengkalkulasi saja sebenarnya. Jadi Desember berarti kan nanti akan kita kalkulasikan selama setahun gitu ya. Jadi pertama adalah kita harus hitung dulu selama setahun. Jadi total pendapatan dia selama setahun itu kan 69.500. Ini dari mana? Dari total gaji pokoknya dia ya selama Januari sampai Desember. Ini yang teratur. Kemudian ada JKK JKM ini juga masih sama, JKK JKM tiap bulan ya. BPJS Kesehatan juga sama. Asumsinya di sini jumlah premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu totalnya sekitar sekitar 3,1 juta di sini. Nah, kemudian di sini ada penghasilan lain-lain ya. Misalkan tadi ya ada rapelan. Ada rapelan sebesar 2,5 juta di sini. Oke, nambah di sini. Kemudian di situ di bulan Oktober dan di bulan Maret ada bonus dan THR. Artinya total penghasilan tak teraturnya itu katakanlah selama setahun itu ada 17 juta sekian. Artinya di sini jumlah penghasilan bruto selama setahun dari Januari sampai Desember termasuk di dalamnya tadi ya ada bonus, rapel, THR dan sebagainya. Totalnya setahun adalah sebesar 92.655.300 rupiah ini. Ini adalah penghasilan brutonya. Nah, kemudian di sini sebelum masuk ke PPh terutang ya, kan kalau tahun lalu gitu ya, setelah ketemu penghasilan bruto, maka kita kurangkan dengan biaya jabatan dan sebagainya. Nah, untuk biaya jabatan sendiri, kalau per bulan dari Januari sampai November itu tidak digunakan. Jadi tidak ada pengurang kalau untuk penghasilan PPh Pasal 21 ya, untuk menghitung PPh Pasal 21 menggunakan TER ini, biaya jabatan ini tidak digunakan untuk menghitung dari Januari sampai November. Dia hanya akan digunakan ketika untuk menghitung 21 tahunannya. Secara aturan masih sama, 5% per bulan, sorry, 5% dari penghasilan bruto, per bulannya itu 500.000 atau setahun itu maksimal adalah 6 juta rupiah. Artinya di sini kalau biaya jabatannya itu misalkan tadi ya penghasilan brutonya adalah sebesar 92 juta sekian ini, kita kalikan 5% di sini ya, maka hasilnya adalah 4.600.000 sekian. Karena masih di bawah 6 juta, maka ini yang kita pakai. Kemudian iuran pensiun dan JHT, nah ini juga sama ya. Iuran pensiun JHT tetap dilakukan pemotongan tiap bulan, tapi dia tidak bisa mengurangi penghasilan bruto karyawan tersebut. Jadi tidak bisa menjadikan pengurang, tapi hanya untuk bulan Januari sampai November saja. Gitu. Jadi cukup kita masukkan ini di slip gajinya aja ya, tapi untuk penghitungan pasal 2 nya ini tidak bisa jadi pengurang. Nah, tapi nanti di bulan Desember ya, di bulan Desember ini tetap harus dikumulasikan. Jadi iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayarkan sendiri ya ini ya, yang dibayarkan sendiri oleh pemberi kerja, sorry, oleh karyawan, jadi bukan oleh pemberi kerjanya, itu boleh jadi pengurang. Gitu. Jadi eh, baik itu biaya jabatan, iuran pensiun maupun iuran JHT tetap dijadikan pengurang untuk menghitung pasal 21 tahunannya gitu. Nah, anggap aja misalkan di sini ada zakat ya, ada zakat juga misalkan katakanlah berapa yang telah dipotong perusahaan ya. Asumsinya misalkan yang sudah dipotong perusahaan itu eh, misalkan 2,5% dari gaji ya. Berarti asumsinya per bulan itu dia 2,5 kali gaji pokoknya berapa. Misalkan di sini 5.500.000 sampai yang 6 juta tadi. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Maka
total zakatnya itu adalah sebesar 1,7 juta. Tapi yang boleh dijadikan pengurang tadi ya harus disetorkan eh, oleh perusahaan kepada lembaga-lembaga penerima sumbangan keagamaan tadi ya, zakat atau mungkin agama lain ada juga, itu harus ke lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi tidak bisa sembarangan, misalkan ke panti asuhan mana atau ke lembaga mana gitu ya, itu nggak bisa. Jadi harus ke lembaga resmi yang ditunjuk dan ini sifatnya dipotong oleh perusahaan gitu. Kalau bayar sendiri berarti nanti di SPT tahunan lah nanti yang akan kita perhitungkan, bukan di penghitungan pasal 21-nya ini. Nah, oke, berarti kalau di sini berarti total pengurangnya di situ ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, ada iuran JHT dan juga zakat. Total pengurangnya adalah sebesar ini, 8.455 ini. Kemudian setelah itu penghasilan neto fiskal, sorry, ya di sini penghasilan neto fiskal. Oke, jadi di sini penghasilan neto fiskal kemudian dikurangi dengan PTKP. Asumsinya tadi ya PTKP-nya masih TK0, dia belum menikah, maka ketemu penghasilan kena pajak. Di penghasilan kena pajak itu kan dia dibulatkan ribuan ke bawah ya. Jadi artinya yang 35 rupiah ini itu kita hapuskan. Nah, dari sini setelah ketemu penghasilan kena pajak, maka kita kalikan tarif pasal 17 gitu. Jadi yang di sini tidak kita kalikan ter gitu ya, bukan jangan dikalikan ter tapi dikalikan sesuai dengan tarif pasal 17-nya. Yang berarti berapa? Kalau di sini penghasilan kena pajaknya di bawah 60 juta, maka kita kalikan tarifnya adalah 5% ya. Jadi kan kalau pasal 17 itu 0 sampai 60 itu 5%, 60 sampai 250 itu 15% dan seterusnya ya sampai batasan terakhir adalah di atas 5 miliar itu 35%. Nah, dengan PPh terutangnya sebesar sekian ya, 1,5 juta di sini. Jadi dari 30 juta 200 ini kita kalikan 5%. Ternyata itu bukan relatif, itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan yang telah dipotong dari masa Januari sampai dengan bulan November. Dari Januari sampai dengan bulan November, itu pajak yang telah dipotong oleh perusahaan adalah sebesar 2,3 juta ini. Artinya apa? Berarti di masa Desember dia ada kelebihan potong. Sebesar berapa? Sebesar 800.000 sekian rupiah ini ya. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Maka nanti perusahaan harus membuatkan bukti potongnya A1-nya dengan nominal seperti ini ya. Jadi PPh terutangnya adalah sebesar 1,5 juta yang telah dipotong dari periode Januari sampai November itu 2,3 juta, maka perusahaan harus mengembalikan uang kepada karyawan tadi sebesar 800.000 rupiah. Uangnya ini diambil dari mana? Dari kompensasi pembayaran pasal 21. Artinya kan nanti perusahaan kan akan menghitung ya, total ada berapa karyawan yang ada lebih bayar. Gitu. Misalkan katakanlah dalam satu perusahaan ada 100 karyawan. Nah, dari 100 karyawan ini ada 10 yang lebih bayar. Gitu. Maka itu harus dikembalikan. Kemudian ambil uangnya dari mana? Ya, ambil dari pembayaran pasal 21 PPh yang apa karyawan yang lainnya seperti itu. Jadi istilahnya nombokin dulu uangnya 800.000 ini kita kembalikan ke karyawan. Kemudian uang yang kita pakai untuk nombokin tadi itu kita kompensasikan ke pelaporan SPT masa 21 kita. Kenapa? Karena ini kan asumsinya dia lebih bayar ya. Ada juga mungkin karyawan-karyawan lain yang kurang bayar. Contohnya seperti apa? Misalkan tidak ada, misalkan dia tidak dapat bonus nih, misalkan gitu. Kita asumsikan bonusnya dihapus. Maka dia akan kurang bayar sebesar 42.000 sekian ini. Karena PPh terutangnya adalah sebesar harusnya 940, kemudian yang telah distorkan itu 897 ya, artinya dia kurang bayar. Atau misalkan tadi ya, bonusnya digeser dari yang awalnya Oktober, kita asumsikan semuanya dibayarkan di bulan Desember misalkan. Jadi bonusnya itu ada di bulan Desember ini. Nah, seperti ini ya. Artinya di sini tadi
awalnya tadi ya 800.000 tadi lebih bayar, karena Desember itu ada bonus gitu ya, maka dia akan menjadi kurang bayar sebesar 600 ribu 612 ribu rupiah ini gitu. Karena harusnya yang telah dipotong ya, yang telah dipotong dari Januari sampai November itu 897 ini, sementara PPh terhutangnya harusnya adalah 1,5. Artinya di bulan Desember perusahaan akan motong gajinya karyawan tadi ya, yang awalnya misalkan bulan Oktober November itu cuma 47 ribu, khusus masa Desember itu 612 ribu gitu. Jadi kan lumayan ya dibandingkan misalkan kalau 12 juta ini kita letakkan di bulan Oktober seperti ini ya, maka dia pajaknya itu akan lebih bayar dan di Oktober itu pajaknya akan sangat besar. Tapi kalau misalkan ini kita ganti gitu ya, dari Oktober kita ganti ke Desember misalkan, maka ya sudah dia nanti akan kurang bayar sebesar 612 ribu rupiah, sekian gitu ya rupiah gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penghitungan PPh pasal 21 masa Desember tahun ini ya 2024, dan mungkin tahun-tahun berikutnya juga akan sama seperti ini. Jadi yang jelas gitu ya, em, ada kemungkinan pegawai tersebut bisa jadi akan kurang bayar atau lebih bayar, tergantung eh, berapa yang telah dipotong dari Januari sampai November ini. Kalau misalkan ternyata itu lebih besar, ya berarti otomatis harusnya nanti akan lebih bayar. Contoh lainnya, katakanlah gaji pokoknya itu sebenarnya tiap bulan itu tidak lebih dari PTKP. Asumsinya cuman katakanlah 5 juta misalkan. Minimal kan kalau gaji kena pajak sekarang itu kan minimal 5,4 juta ya. Asumsinya di sini cuman 5 juta. Kalau kita flatkan, kita ratakan sampai bulan Desember, itu kan sebenarnya misalkan tidak ada tambahan penghasilan lain ya, semuanya flat nih, 12 sampai 12 bulan gitu ya misalkan. Maka nah, maka sebenarnya bulan Januari sampai bulan November itu tidak ada yang dipotong pajaknya. Pajaknya tidak ada yang dipotong, nol gitu ya. Tapi nanti di bulan Desember dia nanti akan dipotong pajak. Jadi nanti baru di bulan Desember aja yang akan dipotong pajak sebesar berapa? Sebesar ini 114.350 rupiah. Gitu. Kenapa? Karena dari Januari sampai Novembernya tidak ada yang dipotong. Tapi misalkan katakanlah tadi ya, misalkan eh, THR ada di bulan Maret, misalkan katakanlah 5 juta, kemudian rapelan juga ada ya, misalkan di bulan Juni di sini ada 2 juta, kemudian ada bonus di sini ada 10 juta, misalkan di bulan Oktober, maka asumsinya bisa jadi akan lebih bayar lagi gitu. Tapi kalau misalkan bonus mungkin ya udah kita alihkan aja ke bulan Desember ya. Biasanya kan kalau bonus itu juga akhir tahun gitu. Maka yang awalnya tadi lebih bayar sekarang jadi kurang bayar. Tapi ini ya tapi sebenarnya PPh terutangnya setahun ya segini ya. Jadi sebenarnya karyawan itu secara perhitungan dibandingkan tahun lalu itu tidak ada perubahan secara jumlah terutangnya ya. Tahun lalu dengan gaji yang sama gitu ya, asumsinya gaji yang sama tidak ada perubahan apapun. Tahun lalu ya harusnya pajaknya juga segini, 921 ribu sekian gitu. Yang membedakan adalah Januari sampai November itu perhitungan bulanannya saja yang berbeda gitu. Kalau mungkin kalau dulu waktu tahun lalu ya itu bisa saja nihil semuanya gitu ya. Eh, Bukan nihil ya, tapi dibagi rata ya. Misalkan bisa aja yang ini ya 900 ribu ini itu kita bagi rata 12 bulan misalkan. Berarti tahun lalu asumsinya itu tiap bulan dipotongnya 76 ribu sekian per bulan gitu. Kalau sekarang itu adalah dengan catatan yang seperti ini, maka tiap bulan itu pajaknya ada yang nol, ada yang dipotong, ada yang nol lagi gitu ya, tergantung dari jumlah di bulan tersebut. Tapi pada akhirnya nanti di Desember pajaknya tetap akan sama. Dan justru di Desember inilah yang nanti kemungkinan
kurang bayarnya akan besar. Kenapa? Karena dia mengkompensasikan dari Januari Februari yang itu pemotongannya sedikit gitu. Januari sampai November, maaf. Januari sampai November itu tahun lalu mungkin itu misalkan eh, sebesar ini ya. Ini kalau kita bagi 12 berarti segini ya. Tahun lalu misalkan dengan belum menggunakan TER, maka asumsinya 76.000 ini kita kali 12. Sorry, kita kalikan 11 bulan. Tahun lalu dipotongnya sebesar ini, 845.000 dari Januari sampai November. Makanya Desember kurang bayarnya cuma 76.000. Itu tahun lalu. Kalau tahun sekarang gitu ya, 2024 nanti bulan depan, karena Januari sampai November itu yang dipotongnya kecil, cuma 2 bulan saja, Maret dan Juni, maka kurang bayarnya akan sangat besar di bulan Desember ini. Jadi itu yang harus dikomunikasikan juga ke karyawan-karyawannya ya, jangan sampai, loh kok tiba-tiba pajak saya tinggi ya dibanding tahun lalu ya, gitu. Sebenarnya secara perhitungan itu tidak ada perbedaan, tetap angkanya tetap sama dibanding tahun lalu, hanya metode pemotongannya saja yang berbeda. Yang awalnya tahun lalu itu rata gitu ya, dipukul rata per bulan sama gitu. Nah, kalau sekarang itu kadang dipotong, kadang tidak. Sesuaikan dengan jumlah brutonya berapa. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemahaman pemotongan pasal 21 masa Desembernya. Kalau pelaporan di e-Bupotnya seperti apa, nanti kita akan jelaskan lagi di video berikutnya. Tapi paling tidak, teman-teman paham dulu gimana caranya memotong atau menghitung ya PPh pasal 21 masa Desember ini gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin kita akan bahas di kelas pajak yang lain atau mungkin kita coba bahas di video-video berikutnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.